Konfirmasi tidak ada, belum ada konfirmasi. Yang pasti setiap adanya persidangan, Kang Teddy komunikasi dengan Teh Putri, adanya persidangan, tapi beliau menjawabnya mereka sedang sibuk. Akhirnya tidak bisa menghadiri persidangan. Ya, ya. Kang Sule yang Kang Rian waktu itu ketemu di sini ketemunya Teh. Dia itu lagi ngajuin permohonan hakim karena waktu itu tahu katanya setahu hakim, malah hakim yang taunya bahwa masih ada ahli waris selain ini. Oh, gitu. Hakim yang ngajuin di PA Cikarang yang dijadikan ahli waris kan lu kata saya itu sok siapa yang ngolektifnya nggak apa dari lawyer dari Kang ya maksudnya bareng-bareng aja yuk kita ke PA nggak mau udah setahun akhirnya ya udah kita inisiatif yang ngajuin gitu. Nanti dijelasin deh Bu yang soal tadi yang majelis hakim itu. Oh tapi soalnya biar urutannya jelas gitu kok tiba-tiba si Kang Teddy juga masalah dari mana gitu. Ada belum up yang terkait ini ya terkait yang ke PA Cikarang itu kan mereka yang ngajuin iya, ya. Soalnya kan saya sendiri pun belum air buat situ makanya kalau dengar dari cerita Bu Ati baru saya ngerti gitu. Nah ini bentar. Makanya kasih pengertian juga ke netizen nih. Ada SIPP dari PA Cikarangnya kemarin dan terdaftar kan tinggal dicek aja di SIPP PA Cikarang itu yang dijadikan ahli waris orang kecil waktu itu jadi dijadikan wali selain itu dijadikan wali bukan berarti dijadikan termohon. Ya. Ya, Bu Ati mau minta update-nya terkait gugatan ahli waris yang digugat oleh Kang Teddy gimana kapan gitu? Jadi ini sekali lagi saya tekankan bahwa ini bukan gugatan. Ini bentuknya adalah permohonan ahli waris yang bentuknya kontensius, di mana ini ada pihak yang memang tidak mau bersama-sama untuk mengajukan permohonan ini ke pengadilan. Jadi ada namanya disebut pemohon dan termohon dan bentuknya kontensius, adanya perlawanan gitu kan. Permohonan ini kami fokuskan kepada siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Lina, bukan kepada objek warisan, ya. Jadi hanya siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum, karena ini kan sudah 6 tahun lalu ya almarhum meninggal dunia. Jadi kewajiban dari ahli waris untuk mengurus, ya. Tapi mengurusnya legalitas aja, kami fokuskan legalitas. Tapi permohonan ini dimasukkan oleh Kang Teddy di Pengadilan Agama Bandung sejak kapan? Kami masukkan per tanggal 1 Desember 2025. Ya, ini terdaftar dalam register nomor perkara 6463 di PA Bandung. Ini sudah berlangsung 4 kali persidangan. Nanti agenda selanjutnya 27 Januari. Ini agenda masih pemanggilan termohon. Jadi Kang Sule kami tarik sebagai termohon, bukan berarti kita fokus kepada Kang Sule sebagai termohon, tapi di sini dia sebagai wali dari anaknya Ferdinand yang masih di bawah umur. Jadi bukan dia sebagai pihak dalam sengketa ini, tapi karena hanya anaknya saja. Nah itu udah ada konfirmasi dari Kang Sule belum akan hadir di konfirmasi tidak ada, belum ada konfirmasi. Yang pasti setiap adanya persidangan, Kang Teddy komunikasi dengan Teh Putri, adanya persidangan, tapi beliau menjawabnya mereka sedang sibuk. Akhirnya tidak bisa menghadiri persidangan. Ya. Ya. Bu, kalau boleh tahu apa namanya awal mula bisa adanya permohonan ahli waris ini cara seperti apa? Jadi gini ya, perlu saya jelaskan ya. Jadi tahun 2024 di bulan Oktober ya, kami mendapatkan informasi bahwa mereka itu mengajukan penetapan di PA Cikarang, penetapan ahli waris. Tapi sayangnya di sini Bintang Teddy tidak dimasukkan menjadi ahli waris. Ya, nah saya nggak tahu prosesnya seperti apa, tapi akhirnya yang saya lihat di SIPP PA Cikarang permohonan tersebut dicabut. Berarti kan memang ada dalil atau yang memang tidak ada bukti karena di sini tidak ada Bintang ya sebagai ahli waris. Nah kemudian beberapa hari kemudian ada perwakilan dari Kang Sule yang mengatasnamakan katanya saudaranya Kang Sule, itu namanya Kang Rian, ketemu dengan saya di Bandung. Akhirnya mereka minta data-data dari Bintang ya untuk dijadikan sebagai ahli waris. Nah pada saat itu saya pun keberatan. Kalaupun mau dijadikan sebagai ahli waris, kita bersama-sama yuk ajukan ke pengadilan, kata saya itu. Dan setahu saya, Kang Teddy juga itu masih punya hak sebagai ahli waris dari almarhum. Kenapa? Karena Kang Teddy ditinggalkan oleh almarhum dalam keadaan masih terikat perkawinan. Jadi dalam hukum Islam itu ya, jadi kategori
satu itu yang menjadi ahli waris pewaris itu adalah satu istri atau suami yang ditinggalkan, ya masih dalam keadaan sah berumah tangga, tidak ada perceraian. Kedua anak-anak kandung. Ketiga adalah orang tua yang masih hidup. Nah itu kategori pertama di hukum Islam. Ya, jadi bagaimanapun juga Kang Teddy harus menjadi ahli waris. Oh, gitu. Ya. Berarti alasan kenapa gugatan itu dicabut, permohonan ahli waris itu dicabut oleh Cikarang, Ya. itu kenapa, Bu? Saya kalau alasan lebih lanjutnya saya kurang tahu ya. Yang pasti kalau dilihat dari pemohon ya, pihak-pihak yang ada di sana itu tidak ada nama Bintang dan Teddy, itu aja. Oh gitu, berarti alasannya mungkin bisa diduga karena pengadilan Cikarang, Ya, karena tidak ada bisa jadi tahu lah ya, karena memang udah bukan rahasia umum ya bahwa si almarhum itu ketika meninggal dunia masih ada ahli waris yang ditinggalkan selain dari mereka. maka itu dari saudaranya Kang Sule ini meminta Pernah datang ke saya. datang untuk minta data. Iya, pernah. Dan selanjutnya Selanjutnya setahun saya tunggu tidak ada kabar. Akhirnya ya kami ajukan di tahun 2025, berarti tepat setahun. Dari pada saat kami pertemuan, tepat setahun kami ajukan lagi di PA Bandung dengan Kang Teddy dan Bintang sebagai pemohon. berarti jadinya setahun ya, Bu ya? Setahun kami nunggu ya. Itu selama setahun itu nggak ada komunikasi dengan Sule. Nggak ada. Tapi upaya untuk Kang Teddy mencari tahu informasi itu gimana Pak Sule? Mungkin upaya ke rumahnya atau? Nggak ada. Yang pasti kalau Kang Teddy selama ini komunikasi dengan Teh Putri. Sering komunikasi dengan Teh Putri. Kemarin pun pada saat komunikasi katanya Teh, Om ngajuin lagi. Kenapa Om nggak ngomong-ngomong lagi ya ngajuin permohonan, harusnya bersama-sama biar nanti Teh Putri bisa datang katanya gitu. Tapi untuk saat ini memang kami sedang sibuk semua. Gitu. Artinya penetapan ahli waris ini hanya sekedar menaruh nama Bintang di situ ya? Iya. Bagian-bagian Tidak ada. Jadi nanti saya tunjukkan ya permohonan ahli warisnya bahwa di sini tidak ada sangkut paut dengan objek warisan. Jadi kami itu lebih ke siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum. Kenapa? Karena ada indikasi ya tadi tahun 2024 bahwa mereka sempat mengajukan yang tidak membawa Bintang dan Teddy sebagai ahli waris gitu. Nah, saudaranya Kang Sule ini kan hanya meminta data-data Bintang Iya. saja, tanpa data-datanya. Kang Teddy, iya. Itu keberatan nggak? Oh, pasti saya keberatan. Kami keberatan. Karena secara hukum Islam kembali lagi bahwa suami yang ditinggalkan atau istri yang ditinggalkan itu wajib menjadi ahli waris. Akhirnya sekarang dimasukin di PA Bandung, ada Kang Teddy juga. Kang Teddy ada. Nanti saya tunjukin juga ininya para pihaknya ya. Saya tunjukin para pihaknya bahwa di sini Kang Teddy sebagai pemohon ya, sebagai wali juga dari Bintang. Nah, ini termohonnya ada Rizky Febian, ada Putri Dalina, ada Rizwan, ada Ferdinand yang diwakili oleh Kang Sule sebagai walinya dan Ibu Tisah. Ya. Berarti selama 4 kali persidangan di PA Bandung itu tidak dihadiri oleh Kang Sule. Kang Sule, memang kalau Kang Sule sih kita ada panggilannya untuk tanggal 27 Januari. Tapi kalau untuk yang lain kami udah panggil tuh dua kali ya. Tapi nggak hadir juga. Nah, kalau nanti seandainya tanggal 27 Ya. tanggal 27 Kang Sule juga tidak hadir, seperti apa? Agendanya jadi informasi dari majelis hakim, ketika Kang Sule hadir itu agendanya dilangsungkan mediasi. Akan tetapi ketika termohon tidak ada yang hadir, itu agenda langsung kepada pembuktian surat dan saksi. Gitu. Nah, mungkin Kang Teddy sekarang profesinya apa sih? Profesinya masih wirausaha, jadi buka usaha kecil-kecilan. Kayak kemarin tuh saya lihat sih kayak bukan warung makan ya, jadi kayak dia jualan apa bentuk makanan, ada namanya Bintang apa gitu. Kalau saya lihat kemarin seperti itu sih di brosurnya ya. Jadi usaha aja ya? Ya usaha, yang penting bisa buat kasih makan anaknya lah ya. Nah, selama mengasuh Bintang, apakah ada kesulitan? Kalau kesulitan secara psikis sih nggak ada ya, tapi kalau secara ya mungkin tadi ekonomi ya, karena Bintang juga kan sekarang harus masuk ke sekolah SD ya, mulai sekolah ya, mungkin secara untuk persiapan atau apanya ya masih kekurangan. Ada ini nggak sih, Bu? Ada aliran dana yang diberikan anak-anak? Kalau saya itu kurang tahu ya, kalau misalkan secara internal takutnya memang selama ini ada atau tidak saya kurang tahu dan memang tidak pernah menanyakan hal seperti itu. Berarti nggak sama-sama. Iya. Kalau seandainya nanti tanggal 27 itu nggak datang, mungkin akan ada perspektif itu. Nah itu, jadi ketika para termohon tidak ada satupun yang hadir, itu biasanya putusan atau penetapannya nanti perstek.
ya putusan atau penetapan tanpa kehadiran dari pihak termohon, ya itu perstek putusannya. Berarti kalau